Pengacara ini namanya Irang. Dia sudah melamar jadi pengacara di banyak kantor hukum, tetapi ditolak karena ayahnya jaksa yang korup. Karena selalu ditolak, dia memutuskan untuk membuka kantor hukum sendiri dengan dana yang terbatas. Irang menyewa tempat di ruko dengan harga yang murah. Rupanya tempat tersebut bekas tempat dukun sehingga di temboknya banyak ditempel jimat. Suatu hari dia menemukan dupa di lemari yang ada di kantornya. Saat dupa itu dia bakar, dia pingsan. Setelah pingsan, dia melihat sesosok lelaki. Rupanya lelaki itu arwah dan Irang menyebutnya sebagai hantu. Hantu-hantu yang datang ke Irang adalah orang yang sudah meninggal dan pernah diberikan jimat oleh dukun yang menyewa tempat ini dulu. Hantu-hantu yang datang ke Irang awalnya tidak mengetahui siapa dirinya. Ketika Irang sebutkan nama dan tanggal lahir hantu itu, maka hantu itu akan mengingat semua kejadian selama hidupnya. Kasus pertama adalah hantu seorang bapak yang bernama Gangpung. Anaknya mengeluh dengkuran ayahnya saat tidur terlalu keras sehingga anaknya tidak bisa tidur. Gangpung tidak mau kalau anaknya tidak bisa tidur sehingga dia bersedia dioperasi jalur nafasnya agar tidak mendengkur. Operasi itu harusnya operasi yang ringan, tetapi saat operasi terjadi malpraktik. Dokter yang menangani tidak mau mengakui bahwa itu malpraktik. Dokter menyewa pengacara untuk berdamai dengan keluarga korban. Anak korban mengalami syok berat ketika ayahnya meninggal sampai tidak mau keluar kamar berbulan-bulan. Dia merasa bersalah atas kematian ayahnya. Irang sebagai pengacara keluarga Gangpung berusaha untuk mencari bukti bahwa kejadian itu malpraktik. Irang berhasil menemukan saksi kunci yang selama ini disembunyikan oleh dokter, yaitu suster yang ada pada saat kejadian dan IMR yang juga disembunyikan oleh pengacara dokter. Dengan bukti yang Irang temukan, dokter dinyatakan bersalah dan kematian Gangpung di meja operasi bisa diadili dengan adil. Setelah alasan kematian jelas dan keluarga ikhlas melepaskan, jimat Gangpung dibakar dan arwahnya akan hilang. Kasus kedua adalah remaja yang sedang menjalani pelatihan untuk menjadi grup idol. Namanya Sua. Kematiannya dipublikasikan sebagai bunuh diri, padahal dia didorong dari rooftop oleh seseorang. Namun, Sua tidak melihat jelas siapa yang mendorongnya. Irang mencari tahu siapa yang mendorong Sua dengan menanyai agensi tempat Sua menerima pelatihan. Irang mencurigai yang mendorong Sua adalah penulis lagu di agensi itu. Lelaki penulis lagu itu adalah pria yang disukai Sua. Pria itu yang menyimpan ponsel Sua dan mencuri lagu-lagu yang diciptakan Sua. Padahal yang mengetahui Sua menulis lagu hanyalah senior di grup pelatihan. Setelah ditelusuri, yang mendorong Sua adalah seniornya. Dia iri terhadap kemampuan Sua dance dan menulis lagu. Saksi mata dalam kejadian itu adalah pria penulis lagu, tetapi pria itu tidak lapor ke polisi karena dia juga ingin menjiplak lagu Sua. Senior Sua dan pria penulis lagu berhasil ditangkap dan dihukum. Sua saat hidup mendaftarkan diri sebagai pendonor organ ketika dia meninggal, dan ibunya yang telah pergi meninggalkannya saat masih kecil hampir mengalami kebutaan. Sua dengan perantara Irang mengatakan bahwa kornea mata yang disimpan akan diberikan untuk ibunya. Rupanya ibunya dulu meninggalkan Sua bersama nenek karena ibunya mempunyai penyakit pada matanya sehingga dia tidak mau membebani Sua. Setelah ibunya dioperasi dan bisa melihat lagi, dia berjanji akan menjalani hidup yang semangat demi Sua. Kasus ketiga adalah lelaki ini seorang ilmuwan yang menikahi anak dari ketua laboratorium. Ilmuwan ini bernama Sang Ho. Dia dilaporkan hilang, jasadnya belum ditemukan.
Irang membantu mencari jasadnya dan akhirnya ketemu. Pelaku pembunuhnya diduga adalah istrinya karena sebelum kematian dia bertengkar dengan istrinya di rumah. Setelah ditelusuri, kemungkinan istrinya mempunyai komplotan, yaitu ayah mertuanya. Awalnya Sang Ho mau menghentikan penelitian untuk penyakit langka yang diderita ibu mertuanya, sehingga ada kemungkinan istri dan ayah mertuanya dendam terhadap Sang Ho. Irang terus mencari bukti-bukti hingga ditemukan pembunuhnya adalah teman senior yang bekerja di laboratorium yang sama. Tersangka merasa iri pada Sang Ho karena semenjak Sang Ho bekerja di laboratorium, karir tersangka tidak cemerlang. Pada akhirnya, Sang Ho menyelesaikan penelitian tentang penyakit langka yang diderita mertuanya dan menemukan obatnya. Dia meneliti dengan merasuki tubuh Irang. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sang Ho bisa pergi dengan tenang. Irang bekerja di kantornya tidak sendiri lagi. Teman pengacaranya yang bernama Nahyun bersedia bekerja dengan Irang. Nahyun memiliki masa lalu yang traumatis. Saat dia SMA, kakaknya ditabrak mobil karena menyelamatkan Nahyun, sehingga Nahyun sangat bersedih karena kehilangan kakaknya. Saat itu, ibunya yang juga bersedih kehilangan anaknya tidak sengaja menyalahkan Nahyun atas kepergian kakaknya. Semenjak itu, hubungan Nahyun dengan orang tuanya merenggang. Sekarang arwah kakaknya mendatangi Irang. Nahyun menghabiskan waktu bersama kakaknya melalui Irang, dan kakaknya ingin agar hubungan Nahyun dengan orang tuanya kembali membaik. Akhirnya Nahyun mengajak arwah kakaknya ke rumah orang tuanya dan mereka berkumpul menghabiskan waktu bersama. Melihat hubungan Nahyun dan orang tuanya kembali membaik, kakaknya sudah bisa pergi dengan tenang. Kasus kelima adalah kakek pembuat sepatu yang berhasil membangun bisnis sepatu. 40 tahun lalu, dia dan istrinya dan seorang wanita dari Korea Utara yang membuat kulit untuk sepatu yang bernama Sonhwa. Mereka bekerja sama untuk membuat sepatu yang berkualitas. Beberapa tahun kemudian, usaha mereka berhasil, tetapi wanita dari Korea Utara ditangkap sebagai mata-mata secara mendadak dan dipenjara hingga dikabarkan meninggal di penjara. Yang membocorkan informasi tentang wanita dari Korea Utara adalah nenek, sehingga nenek merasa bersalah sampai hari ini. Saat itu nenek dan kakek sangat terpukul dan selama berpuluh-puluh tahun mencari anak Sonhwa yang ada di Korea Utara, tetapi tidak ketemu. Kakek meninggalkan surat wasiat yang berisi sepertiga saham perusahaan akan diberikan kepada anak Sonhwa bila bertemu. Setelah kakek meninggal, anak Sonhwa ditemukan. Dia adalah pemilik pabrik kulit untuk sepatu. Nenek bersikeras mengikuti surat wasiat kakek, tetapi anak mereka tidak setuju hingga nenek digugat oleh anaknya. Irang sebagai pengacara nenek mencari cara agar surat wasiat itu bisa dilaksanakan. Tetapi di pengadilan terbukti kakek menulis surat wasiat setelah dia pikun dan menulis surat tersebut atas arahan dari nenek, sehingga surat tersebut tidak sah. Nenek tetap bersikeras memberikan sebagian harta kepada anak Sonhwa, sehingga ditemukan bahwa Sonhwa belum meninggal. Kematiannya dulu ditukar dengan temannya yang ada di penjara. Ketika Irang menemukan Sonhwa, nenek bertemu dengan Sonhwa dan meminta maaf atas kejadian dahulu. Tetapi Sonhwa mengatakan bahwa itu bukan salah nenek, karena dia sadar suatu saat pasti dia akan ditangkap. Anak nenek yang mengetahui cerita haru hubungan nenek dan Sonhwa bersedia untuk membagi keuntungan perusahaan dengan anak Sonhwa. Masalah bisa terselesaikan dan kakek bisa pergi dengan tenang.
Kasus keenam adalah arwah anak kecil bernama Siho yang datang ke Irang. Siho hilang dan jasadnya belum ditemukan. Saat kejadian, pagi hari Siho sakit dan ayahnya tetap mengantarnya ke sekolah. Pada sore harinya, ayah dan ibunya yang bekerja terlambat menjemputnya, sehingga Siho diculik oleh polisi jahat. Polisi itu menculik Siho karena rasa bersalah atas kematian anaknya yang meninggal. Dia tidak menjaga anaknya dengan benar hingga anaknya terjatuh dan meninggal. Polisi itu ingin menebus rasa bersalah dengan menculik anak lain dan memberikan hal-hal yang anak itu suka. Namun saat dia menculik Siho sakit dan dikasih obat pada malam hari, tetapi besok paginya Siho sudah meninggal. Jasadnya dikubur diam-diam. Setelah pelaku penculik Siho terungkap, Siho mempunyai permintaan terakhir sebelum dia pergi. Dia ingin orang tuanya tidak saling menyalahkan atas kematiannya. Dia ingin orang tuanya akur kembali. Setelah orang tuanya akur kembali, Siho pergi dengan tenang. Kasus terakhir adalah ayah Irang. Ayah Irang yang meninggal dan dituduh sebagai jaksa korup mendatangi Irang. Irang yang masih kecewa terhadap ayahnya tidak ingin mencari tahu kebenaran di balik kematian ayahnya. Namun dalam hatinya dia juga ingin mempercayai ayahnya. Akhirnya Irang memutuskan untuk mencari tahu alasan ayahnya meninggal. Ayahnya terkenal sebagai jaksa yang kaku dan bersih selama bekerja dahulu. Tetapi kasus terakhir yang ditanganinya membuat dia difitnah. Kasus itu adalah kasus kepala sekolah yang dituduh melecehkan muridnya, padahal kepala sekolah itu berbuat adil. Di sekolah tersebut ada perundungan murid wanita, dan murid yang melakukan perundungan dikeluarkan oleh kepala sekolah. Orang tua murid perundung yang mempunyai jabatan tidak terima sehingga memfitnah kepala sekolah. Orang tua murid itu juga menyuap jaksa senior rekan kerja ayahnya Irang. Jaksa senior itu disuruh oleh orang tua murid untuk menyingkirkan kepala sekolah dan ayahnya Irang karena kedua orang itu membuat nama anaknya terancam. Sehingga jaksa senior menyuruh orang untuk membunuh kepala sekolah dan ayahnya Irang dengan imbalan kesuksesan. Sekarang jaksa senior itu adalah pemimpin firma hukum besar di Korea. Irang berhasil mengungkap bukti bahwa ayahnya tidak melakukan korupsi dan mengungkap dalang di balik fitnah tersebut. Jaksa senior itu ditangkap. Ayah Irang menemui keluarganya melalui Irang dan mereka makan bersama. Setelah kebenaran terungkap, ayah Irang bisa pergi dengan tenang. Selanjutnya, Irang dan Nahyun saling menyukai. Mereka terus bekerja sama di firma hukum dengan klien arwah.